Literasi forex di Indonesia belum se-wide itu sehingga buat beberapa orang ini mah cuman buat get rich quick scheme. Di forex itu setiap hari transaksi itu triliunan dolar. Dalam tanda kutip yang nggak bisa digoreng harganya gitu loh. It's so liquid, it's so big. Ini tuh the hardest game in the world. Tapi kalau kita bisa master game ini, rewards-nya tuh luar biasa. Guys, balik lagi di podcast MFX bersama saya Albert dan hari ini ditemani oleh Jason Nathanael. Halo Jason. Halo, thank you nih udah ngundang. Ya, dan ini pertama kali juga ya Jason main ke MFX. Yes. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, audiens MFX yang nggak tahu, Jason ini adalah konten kreator edukasi finansial yang sering banget sharing soal konsep keuangan, investasi, trading juga. Dan uniknya ini dengan gaya yang sangat sederhana, yaitu jelasin kayak anak SD tuh. Yoi. Dan jujur aku juga sempat beberapa kali nonton kontennya dan seru banget sih. Dan sekarang nih kebetulan Jason memang lagi kerja sama bareng MFX. Kemarin juga kita ngajak, coba trading forex lagi dulu. Coba trading forex lagi yuk. Dan akhirnya udah coba trading forex dan sekarang kita lagi garap sebuah ebook yang nanti bakal nyeritain gimana pengalaman Jason akhirnya trading forex lagi tuh kayak seperti apa. Nah mungkin kita mulai dari awalnya dulu nih. Awalnya dulu tuh sebenarnya Jason itu mulai masuk ke market finansial itu seperti apa sih ceritanya? Dan motivasinya apa sih sebenarnya? Jadi awalnya sebenarnya iseng ya. Pastinya iseng karena waktu itu pertama kali waktu kuliah. Jadi masih semester awal-awal lah ya. Semester awal-awal udah dapat penghasilan lah. Jadi dari kerjaan sampingan, bikin page IG segala macam, dapat duit lah dari sana. Terus udah kekumpul, bingung ini duitnya mau diapain gitu kan. Kayak gue juga nggak banyak waktu untuk ngelakuin banyak hal. Terus kayak mulai kenalin namanya kayak investasi gitu kan. Waktu itu kan produknya banyak banget ya. Banyak banget. Produk investasi. Tapi ini mungkin waktu itu masih 2020. Jadi pas juga sih, pas lagi COVID karena gabut, dapat kerjaan tambahan, ada duit terus nganggur kan di rumah. Mulailah nyari-nyari kayak ini apa sih investasi gitu kan. Kayak katanya bisa dapat duit, coba pencet buy, diem, sell, dapat duit gitu kan. Harapannya pertama mimpinya seperti itu. Mimpinya kayak ternyata gampang banget gitu kan. Ya awal-awalnya cobain. Ya mungkin pas awal-awalnya dulu trading saham gitu ya. Itu gampang banget. Sehari dapat makan siang nih kan. Lumayan nih setiap hari dapat makan siang gitu kan. Trading asik juga. Akhirnya di situ mulailah gali tentang segala macam analisis lah ya. Belajar ini sampai akhirnya kayak rugi juga. Akhirnya rugi juga. Rugi juga ternyata enggak segampang itu, tapi kayaknya kalau gue pelajarin lebih dalam lagi kayak bisa nih, kayak dikit lagi gue bisa gitu kan. Lama-lama gue ketagihan belajar tentang cara market bekerjanya, tentang psikologi manusianya, kayak gimana itu nggak cuma sekedar kita ngelihat chart dan angka, tapi juga ada underlying di belakangnya. Dan itu kayak emosi kita tuh dibawa gonjang-ganjing. Jadi buat gue ini tuh the hardest game in the world. Jadi ditreatnya seperti game gitu ya? Kayak game, karena gue tipe orang yang suka main game. Ya, apalagi yang lumayan kompetitif gitu kan. Jadi begitu lihat semua game ya seru sih. Tapi ini game yang rasanya tuh paling susah di master. Tapi kalau kita bisa master game ini, rewards-nya tuh luar biasa. Ya, itu salah satu yang ngedrive gue sampai akhirnya terus ngegali terus dalam dunia market. Dan bahkan ibaratnya kalau kita udah sekali unlock skill ini udah kayak naik sepeda tuh. Sekalinya bisa, itu lama-lama udah lancar tuh ke depannya. Udah sampai kita nggak mikirin secara conscious ya. Udah kayak subconsciously jalan aja gitu, semua radarnya tuh muter aja. Ya. Dan artinya pertama kali terjun kan punya mimpi atau bayangan ternyata cara mendapatkan uang tuh gampang gitu ya. Dan akhirnya kebentur tuh. Rugi juga, ngalamin yang rasanya loss juga. Dan artinya kan realitinya hits tuh kan. Ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi pertanyaannya yang bikin menarik adalah kenapa di momen-momen seperti itu Jason itu akhirnya tetap mencoba buat lanjut belajar lagi. Karena dengar cerita banyak banget orang-orang yang akhirnya pertama kali banget nyoba terjun, mungkin bahkan sebulan 2 bulan merah nggak kuat, akhirnya stop dan akhirnya nggak berani nyentuh dan nyoba lagi ngelanjutin. Kalau Jason gimana waktu itu? Karena gue itu tipe orang yang suka banget nonton dan baca buku. Jadi gue suka banget tuh nonton orang-orang sukses yang ada di luar. Waktu itu salah satu yang gue suka kan Warren Buffett ya. Gimana dia dari berbisnis dan berinvestasi, dia bisa jadi salah satu orang terkaya gitu kan. Itu dari financial market. Dan kalau kita ngelihat orang-orang terkaya di dunia, itu kekayaan itu dari financial market gitu. Banyak yang entrepreneur, tapi entrepreneurship yang dibawa ke financial market. Jadi kalau dibilang ini scam, dimana mungkin masih banyak orang yang kira ini scam, kayak enggak gitu. Faktanya
history udah menunjukkan bahwa banyak orang yang bisa mendapatkan rewards luar biasa dari financial markets. Pastinya kan mereka ngerti tentang ini cara kerja gimana kan. Jadi waktu itu sekalipun secara environment gua mungkin bukan di keluarga yang trading atau apa gitu kan. Mereka yang mungkin orang tua gue lebih yang konservatif lah bisa dibilang gitu kan. Udah beli rumah gitu kan, build wealth slowly gitu. Maksudnya nggak usah trading lah gitu kan. Tapi di satu sisi ketika gue lihat realita bahwa di luar sana ternyata banyak orang yang bisa sangat kaya dari market. Berarti ada something yang gue belum tahu sekarang, yang masih ada missing puzzle-nya nih. Jadi gue tipe orang yang curious. Kalau gue udah curious, gue masuk ke dalam rabbit hole. Kayak, ini kenapa gini? Kenapa dia waktu itu ngelakuin ini? Kenapa ini? Jadi gue benar-benar coba untuk mimik perjalanan kehidupannya orang, sampai kenapa dia akhirnya decide untuk ini, kenapa decide untuk masuk ke sini, dan mencoba untuk ngerti thought proses itu. Nah, mungkin karena gue tipe yang curious banget dan ngeliat ini bukan cuma 1-2 orang yang berhasil, tapi banyak yang berhasil, yang bikin gue kayak ini tuh possible gitu loh. Kalau kita tekun dan rajin dan make sure kita punya fundamental knowledge yang baik gitu sebelum kita terjun, nggak cuman tebak-tebakan atau asal-asalan doang gitu kan. Oke, dan artinya sebenarnya salah satu faktor pendorong utamanya ya ngelihat social proof-nya. Dan bener kok, ternyata memang udah banyak banget orang yang udah sukses di financial market. Mau itu marketnya stocks, crypto, forex, semua ada orang-orang yang sebenarnya udah berhasil dan jadi jadiin itu income utamanya, dan itu yang akhirnya ngedorong Jason buat lanjut gitu ya. Artinya kan waktu itu nyobain stocks gitu ya, investasi. Gimana akhirnya dari investasi itu terjun dan transisi ke trading? Oke, jadi kalau gue secara pribadi, gue itu tipe yang gak terlalu pengen gue ini seorang titik, maksudnya kubu-kubuan gitu di kotak-kotakin gitu. Di kotak-kotakin. Kalau let's say, kalau gue forex trader, gue cuma boleh trading forex, gue nggak boleh cobain yang lain gitu kan. Sedangkan kita ngelihat financial products di dunia itu kan bertumbuh terus ya. Banyak banget innovation dalam financial products. Jadi ketika gue tadi balik lagi orang yang sangat curious, ketika ini apa nih, gue go down this rabbit hole untuk kayak cari tahu segala sesuatu tentang hal itu, dari siapa yang sukses di sana, siapa yang bikin gitu kan, kapan mulainya, sejarahnya gitu kan. Jadi buat gua pertama kali mulai trading, pastinya sebenarnya hampir semua orang awal-awal itu sukanya trading. Itu fact of the matter, begitulah. Manusiawi, pengen cepet gitu kan. Pengen cepet, maksudnya kayak menunggu setahun. Tadinya mikir saya mau jadi long term investor gitu kan. Setahun, gak usah setahun deh, 3 bulan itu rasanya kayak berat juga ya. Kira-kira ini sehari ini volatility ini banyak nih di banyak markets gitu. Masa gue cuman pilih satu strategi di saat mungkin ada strategi lain yang gue belum paham sekarang, yang itu bisa jadi potentially gue manfaatkan supaya gue bisa maximize momentum itu. Nah, makanya waktu itu sebenarnya sampai sekarang juga banyak style gue itu di swing trading. Oke, gitu. Ini memang agak lebih panjang gitu ya. Lebih panjang, tapi gue selalu punya pockets atau kantong-kantong untuk investasi yang sesuai dengan tujuannya masing-masing gitu. Tapi mungkin relatif karena usia gue masih lumayan muda, jadi menurut gue kayak masih banyak ruang untuk gue explore, terutama di swing trading gitu. Oke, kan sebelumnya waktu kita pertama kali reach out, pertama kali kita mau ngobrol kerja sama ini, kita nanya nih, Jason sebenarnya udah pernah trading forex atau belum? Nah, waktu itu jawabannya dulu pernah gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak pengalamannya pertama kali di trading forex, kenapa, bagaimana, dan kenapa waktu itu akhirnya jadi stop dulu dan fokus ke yang lain dulu, dan ini akhirnya baru kita ajak lagi nih gitu. Sebenarnya kan awal-awalnya itu karena coba-cobain ya. Jadi tipe orang yang curious, coba-cobain. Waktu itu tergiur lah ya ngelihat mungkin kalau dulu banyak content creator di luar yang ini PNL-nya mantap banget nih gitu kan. Sekian ribu persen gitu misalnya. Sekian ribu persen, modalnya kecil banget gitu kan. Kayaknya kayak ini potensial nih. Jadi waktu itu coba akun demo gitu kan. Lumayan nih gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kayaknya cobain nih. Tapi ternyata itu beginner's luck lah. Oke, beginner's luck. Pertama pasti biru ya, biru ya kan. Terus mulai iseng masuk dikit, untung dikit. Ya untungnya dikit kan masih ini. Begitu udah confident, coba deh hajar lebih gede. Oke, pakai akun live tuh. Akun live. Akhirnya nyoba akun live. Oke. Ya, liquidated lah. MC. Okay. Jadi waktu itu sebenarnya kesalahannya adalah ngerasa overconfidence ya. Kayak gue udah bisa untung dikit. Gue mulai tuh, ini kesalahan banyak trader juga ya, mengsimulasi kayak gue dalam 2 hari gue bisa untung segini. Berarti dalam sebulan gue kali tuh kali 20 misalnya, kayak
bisa segini lumayan banget nih. Ternyata lumayan banget nih, udah kayak gaji kerja gitu ibaratnya. Iya, wah udah lebih tinggi gitu Lebih kan. tinggi. Ngapain gua kerja kalau misalnya gua bisa dapat dari sana gitu kan. Nah, tapi kan faktanya market itu kan nggak bergerak linear seperti yang kita mau ya. Maksudnya ada kadang kita dapat momentumnya, tapi kadang kita juga memang ya loss gitu kan. Kadang harus managing risk, kadang harus emang nggak masuk in a position. Karena kadang seringkali tangannya gatel kan. Kayaknya tuh merasa bersalah nih kalau nggak pegang position gitu loh. Kayak maksudnya harus pilih direction gitu. Ya kayak masa duitnya nganggur gitu masa kan. duitnya nganggur gitu. Jadi rasanya waktu itu kesalahannya overtrading juga sih. Overconfident, overtrading. Wah dikit-dikit oke. Long short gitu kan. Ya ujung-ujungnya kapok. Iya, ujung-ujungnya kapok gitu kan. Terus ya akhirnya memutuskan untuk break deh. Kayaknya maybe this is not for me gitu waktu itu gitu. Oke, dan akhirnya kan sempat diajak ngobrol sama MFX, akhirnya sempat nyoba lagi. Gimana pengalamannya sekarang? Abis nyoba baru lagi nih. Lumayan. Sebenarnya karena belakangan ini kalau misalnya kita lihat di produk-produk ya di MFX banyak banget sebenarnya yang lagi momentumnya oke. Kayak kemarin kan sebenarnya kalau kita lihat gold itu rally lumayan ya XAU ya. Betul. Itu kayak dari Januari sampai kemarin gitu ya, sekitar bulan Oktober tuh sering banget tuh istilah gold all time high tuh udah berkali-kali tuh. Iya, udah sampai bosan baca beritanya gitu kan. 3.700, 3.900, 4.000, 4.200, 4.300 kayaknya ya peaknya ya. Jadi itu oke gitu kan. Terus ngelihat S&P juga all time high terus gitu kan. Jadi banyak banget sebenarnya momentum yang bisa dipakai gitu kan. Jadi ya mungkin pas cobain lagi ya ada lucknya juga lah ya ngelihat timingnya lumayan menarik. Tapi lebih dari itu menurut gua ngelihat kalau misalnya seiring berjalannya waktu gua udah mulai makin belajar tentang how the world economies work gitu ya. Maksudnya semua itu tuh ada benang merahnya gitu loh. Kenapa gold hit all time high? Kenapa misalnya kita lihat dollar index tahun ini melemah gitu. Lucunya kalau kita banding ke rupiahnya melemah gitu kan. Tapi sebenarnya dolar itu melemah loh sama mata uang lain misalnya gitu kan. Itu kan sebenarnya banyak opportunities di sana yang gue jadi makin ngerti ketika gue ngerti narasinya. Karena gue tipe orangnya top down. Gue ngeliat itu dari macro picture-nya seperti apa. Terus gue lihat dari price and volume-nya lah. Bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi pas sekarang lebih ngerti, sebenarnya melihat forex ini tidak seperti dulu mungkin yang lebih agak abu-abu, agak lebih ngeraba-raba doang. Sekarang punya amunisi knowledge yang lebih banyak. Jadi ketika ngelihat chart itu juga tahu story-nya nih kenapa ya. Oh kenapa nih dia bisa hit all time high terus. Oh kenapa ini dia lagi turun terus gitu. Dan itu yang bikin gue jadi semakin pengen gitu untuk ya lebih banyakin alokasi di forex gitu. Dan itu kalau bisa dibilang cerita yang dialami Jason ini sebenarnya penyakit hampir semua trader tuh. Pertama kali nyoba, belum ada amunisi knowledge yang cukup kuat, rugi dan akhirnya stop. Dan butuh waktu beberapa lama dulu baru, akhirnya belajar, baru paham, baru akhirnya nyoba lagi. Dan biasa jalur naturalnya itu pasti nyoba dulu tanpa pemahaman, ya manusiawi. Pengen profit secara cepat dan akhirnya loss. Kayak gitu sih. Dan bagaimana menurut Jason kalau buat trader pemula gitu masuk, soalnya banyak banget yang bilang bahwa kalau kita misalnya mau mulai investasi, mau mulai trading itu butuh keberanian buat hilang duit dulu. Nah menurut Jason kalau statement itu seperti apa? Dulu gue mikir seperti itu ya. Oke. Kan ada istilah kita pakai uang dingin ya. Gue agree dalam arti jangan sampai kita trading supaya misalnya gini, kita belum punya uang yang cukup untuk kita hidup gitu kan. Kita belum punya dana darurat, kita belum punya tameng-tameng lah ya secara untuk kehidupan kita sehari-hari ya jangan gitu kan. Maksudnya ya lebih pelan-pelan lah mungkin, lebih pelan-pelan. Tapi ketika mungkin itu udah lebih tercukupi, ya gue selalu pengen trading semua uang panas gue, dalam arti ketika gue tahu ini duit bakal hilang, gue akan lebih careful, gue akan lebih serius. Tapi kalau ini mungkin dalam konteksnya ya udahlah 1 juta doang kayak ya udahlah gitu kan, gue jadinya nggak serius pelajarinnya. Ya psikologinya ada di situ juga gitu ya. Jadi maksudnya bukan berarti kita all in atau kita maksudnya iniin semuanya, tapi ketika kita sadar bahwa uang yang kita trading sebanyak apapun gitu kan proporsi setiap orang beda-beda ya, nominal ya. Tapi begitu kita gue nggak mau ini hilang, gue pengen ini bertumbuh, gue pengen ini grow gitu kan, gue mau ini nggak gulung, gue akan jauh lebih serius, jauh lebih careful ketimbang ya udahlah dikit-dikit doang, ntar juga ya lihatlah siapa tahu beruntung, siapa tahu. Itu kan justru jadi mentalnya kita tebak-tebakan kan. Tapi kalau kita jadinya lebih mau masukin, artinya kita jadinya lebih belajar dulu. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru awal-awal
ada pasti itu ada emang journey-nya sih setiap orang ya, kayak wah kayak gue bisa gini ntar di humble sama market. Tapi balik lagi jangan pernah lupa untuk invest dari knowledge juga sih. Maksudnya gue percaya semakin orang wise dan pinter di market, semakin dia ngerasa dia nggak tahu apa-apa tentang market. Dia semakin pengen belajar lagi, dia semakin pengen gali lagi. Dia nggak yang kayak gue nggak mau nih cobain kubu ini gitu kan, kayak nggak gitu. Open your mind supaya lu bisa dapat perspektif yang selama ini lu belum dapat. Dan itu yang gue sangat syukuri. Gue cobain lagi forex setelah gue udah melewati fase-fase itu, dimana gue lebih open minded untuk pelajarin kungfu baru lah bisa dibilang gitu, sehingga secara knowledge gue lebih bertumbuh di sana. Ya, dan teman-teman yang mau ngelihat pengalaman lengkap Jason akhirnya nyobain trading forex lagi, sekarang MFX lagi bikin sebuah ebook bareng Jason, dan teman-teman nanti bisa akses juga ebooknya. Caranya gampang banget, tinggal buka akun demo aja atau ikutin langkah-langkah yang ada di kolom deskripsi, pakai kode campaign yang ada di layar atau yang ada di kolom deskripsi. Jadi nanti cerita lengkapnya soal pengalaman trading Jason dan insight-insightnya bisa dibaca di situ. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya yang saat gue pertama kali lihat konten-konten lo di sosial media, yang paling menarik adalah bikin sebuah series jelasin kayak anak SD sebenarnya kan. Dan ini sekarang juga lagi bikin jelasin forex kayak anak SD. Kenapa akhirnya ide itu tercetus? Apakah ada keresahan pribadi yang dirasakan sampai akhirnya bikin series seperti itu atau gimana? Sangat-sangat banyak keresahan ya sebenarnya. Awal mulanya karena gue banyak belajar itu sebenarnya dari konten kreator di luar. Oke. Jadi di luar yang bahasa Inggris. Dan gue lihat di Indonesia at that time banyak sekali konten kreator yang bikin edukasi tapi menggunakan banyak jargon. Maksudnya mereka isinya bagus nih daging, tapi banyak jargon dan istilah-istilah yang gue tidak mengerti. Sehingga waktu itu gue ngerasa kayak isolated. Kayak kayaknya ini bukan buat gue deh. Gue gak ngerti ini orang ngomong apa sih. Margin call lah, technical analysis lah, apa. Kayaknya ini emang terlalu ribet deh. Gue kan bukan anak finance gitu kan dalam tanda kutip. Yang itu bikin gue jadinya, aduh, jangan sampai ketika sekarang yang gue udah lebih paham tentang finance, tentang investing, orang-orang jadi gak mau belajar tentang investing dan trading karena mereka ngerasa ini bukan buat mereka. Dan menurut gue salah satu cara untuk menjembatani orang supaya gak ngerasa left out adalah dengan bahasa yang gampang. Gue percaya kayak ada yang bilang kalau lu gak bisa ngajarin sesuatu ke anak umur 6 tahun, artinya lu belum menguasai topik itu. Dan gue percaya ketika gue mensimpulkan, ya udah anak umur 6 tahun ya kayak anak SD gitu kan. Jadi gue percaya bahwa anak SD bisa kok ngerti tentang finance, bisa kok ngerti tentang how the economics of the world works gitu kan, bisa ngerti gimana forex bekerja gitu kan, kayak bisa kok. Dan faktanya ketika gue baca komen-komen, banyak anak-anak SD kelas 4, kelas 5 yang nonton juga. Jadi itu sangat interesting lah gitu, ngelihat bahwa ternyata banyak orang yang bisa ngerti, yang way younger, yang lebih muda, bisa ngerti cuman sesimpel karena kita mudahin bahasanya. Kita pakai analogi yang mereka bisa lebih gampang ngerti gitu kan. Supaya mereka lebih pede juga, mereka lebih, oh kayaknya ini something yang menarik buat gua. Akhirnya mereka juga bisa belajar yang lebih advance dari sana gitu. Oke, kalau kita tarik mundur lebih sedikit ke belakang nih. Awalnya kenapa udah aktif sendiri investing, trading, awalnya akarnya apa sih yang bikin waduh kayaknya pengen bantu orang-orang edukasi di sosial media? Jason tuh sebenarnya motivasinya apa sih awalnya? Sebenarnya awalnya iseng doang sih. Awalnya iseng doang justru. Awalnya iseng gitu kan. Emang ada keresahan secara wah ini kayaknya belum banyak yang bahas dengan bahasa yang simple nih. Tapi waktu itu juga ngerasa sebenarnya ada salah satunya juga alasannya di push sama temen. Jadi waktu itu kita bikin challenge. Oke. Karena sebelum gue bikin konten buat munculin muka gue tuh sempat bikin konten juga. Tapi gue anonymously lah. Anonymously, bukan berhubungan sama finance. Terus kayak gue tahu bahwa social media ini cara paling gampang untuk kita mengamplify satu message. Jadi ketika akhirnya karena kan sebelum gue ngonten, gue juga udah mulai trading dan investing tuh. Ya, itu ya maksudnya udah berapa tahun lah waktu itu. Tapi waktu itu begitu akhirnya ngobrol sama teman, dia nge-push juga, akhirnya bikin konten, ngerasa bahwa kayak wah, dengan bikin konten kita bisa edukasi pertama banyak orang. Kedua sebenarnya opportunities untuk kita belajar tuh jadi makin banyak juga gitu kan. Karena kan kita gue pengen bikin konten tentang ini terus pasti kayak research tuh ya. Research dulu dong, kan ada perlu datanya, konsepnya gitu kan. Dan itu mau nggak mau jadinya belajar. Jadinya sebenarnya semakin gue banyak ngajar, semakin gue belajar gitu. Dan itu yang gue seneng juga.
ketika banyak interaksi sama teman-teman, kadang ikut kalau misalnya acara offline gitu kan, bisa banyak ngobrol-ngobrol sama mereka, dan gue ternyata bisa banyak belajar juga dari situ. Jadi opportunities secara internal untuk growth, secara self development itu banyak, dan bisa network sama banyak orang gitu, dan bisa edukasi teman-teman gitu yang lain. Dan seneng banget ketika ngelihat orang-orang yang tadinya nggak punya dalam tanda kutip background trading, mereka akhirnya mulai trading dan bisa dapat rewards dari sana. Itu rasanya ada kebahagiaan yang nggak bisa dibeli lah, bisa dibilang. Beda lah ya, beda banget. Oke, kemarin banget nih ya, kita kan baru aja kerjasama terus ngebuat sebuah konten jelasin forex kayak anak SD. Dan sebelumnya memang konten-kontennya Jason bukannya nggak pernah bahas soal forex, tapi memang heavy-nya mungkin di makro, di stocks dan yang lain gitu ya. Gimana nih hari pertama reaksinya setelah ngebaca dari teman-teman yang jelasin forex tuh kayak gimana? Nah, jadi ini menarik ya. Kalau kita ngelihat, jadi pas gua sempet post, memang ada beberapa komen yang ya mungkin udah pemain forex ya, maksudnya mereka udah trading forex, tapi ada juga yang masih punya stigma negatif. Oke. Ya, dan di mana sebenarnya stigma negatif ini juga yang waktu itu gua alami ketika gua awal-awal belum mengenal forex itu seperti apa ya. Jadi ada semacam stigma kalau misalnya forex ini tuh cuman tebak-tebakan, nggak ada underlyingnya. Ya, ada bahkan yang ekstrim bilangnya judi gitu kan. Tapi sebenarnya kan ketika kita udah trading kita ngerti lah, maksudnya semua ini tuh misalnya ya emas naik dibilang judi, ya nggak judi lah, itu kan ada makronya, ada geopolitics, ada kenapa central banks banyak beli emas gitu kan misalnya. Akhirnya harga itu terciptakan. Harga itu kan sesimpel ketika pembeli dan penjual ketemu di harga berapa gitu kan. Dan sebenarnya sesimpel itu gitu kan. Tapi mungkin karena nggak tahu ya, atau mungkin literasi secara forex di Indonesia belum se-wide itu, sehingga buat beberapa orang ini mah cuman buat get rich quick scheme gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat banyak aset kelas lain tuh bisa juga di itu kan balik lagi ke orangnya ya. Ketika mereka asal-asalan ya mereka akan dapat hasil yang asal-asalan. Tapi kalau mereka serius, mereka analisis, mereka tahu reasonnya, tesisnya kenapa, ya sebenarnya it's the same. Bahkan momentumnya kan sebenarnya lagi banyak banget di forex gitu kan. Jadi dibilang kaget, nggak kaget-kaget banget pas lihat komennya gitu kan. Tapi ngerti, makanya pas kerja sama bareng MIFX mungkin ini juga satu opportunity di mana gue bisa mencoba untuk lebih mengeducate lah market dan audience tentang how the forex trading actually works gitu. Oke. Artinya kan sebenarnya udah banyak pemahaman di stocks, di kripto juga iya, forex juga sekarang lagi nyoba lagi gitu ya. Bedanya ketiga barang ini nih apa sih yang paling berasa, dan buat teman-teman di rumah yang nonton nih mesti paham dulu nih basicnya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan kalau kita ngomongin secara produknya pasti berbeda ya. Kalau kita ngomongin let's say crypto sekarang mungkin secara jumlah user di Indonesia yang paling banyak ya. Terakhir saya baca datanya itu mungkin over 20 million di Indonesia gitu ya, yang punya aset kripto gitu kan. Kalau pasar modal kayak misalnya kita ngomongin stocks dan lain sebagainya juga mungkin nggak sebanyak kripto, tapi memang lebih mature lah ya secara demografiknya gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat perbedaannya itu, kalau dibilang beda, underlyingnya berbeda. Tapi sebenarnya overall konsep menurut gue ya, analisisnya tuh technicalnya juga sama, makro yang dipakai sama gitu kan. Gue menganalisis kripto misalnya kayak, kenapa Bitcoin misalnya lagi ada inflow dan lain sebagainya, itu kan juga ada reasonnya, ada makronya juga gitu kan. Sama juga kayak kenapa gold bisa hit all time high gitu kan, kenapa USD-nya melemah gitu kan, itu kan sebenarnya ada makronya juga. Jadi kalau secara itu sebenarnya kurang lebih cara analisisnya sama. Nah mungkin bedanya yang asik ya, kalau di forex itu leverage-nya asik ya. Oke, asik ya. Asik, tapi tetap berarti managing risk-nya harus lebih careful. Nah mungkin salah satu yang bikin banyak orang kira, ini bisa untung cepet nih di forex gitu kan. Ya benar bisa untung cepet, tapi harus bisa manage risk-nya juga baik. Nah mungkin kalau di tempat lain karena orang nggak tahu ya, mungkin nggak bisa ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin kripto juga leverage-nya gede ya. Betul. Jadi agak aneh juga sebenarnya, kurang lebih maksudnya you can actually capitalize the momentum di forex banget nih sekarang sebenarnya gitu kan. Tapi masalahnya orang juga nggak tahu ya, mungkin edukasinya masih kurang atau gimana, sehingga itu yang bikin orang
agak mungkin nggak enggan untuk coba kali ya gitu kan. Terus kalau di forex mungkin kalau dibanding saham enaknya dia 24 jam gitu kan, di weekdays gitu kan. Kalau crypto mungkin oke lah 24 hours gitu kan. Dan enaknya sebenarnya marketnya itu kalau di forex itu sangat-sangat liquid. Jadi kalau kita ngomongin di forex itu setiap hari transaksi itu triliunan dolar. Ya. Gak bisa dalam tanda kutip ya, gak bisa digoreng harganya gitu loh. It's so liquid, it's so big. The market size itu sangat-sangat besar sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi, kalau gue tuh di economics bilangnya invisible hand gitu loh. Market meng-price-nya seperti apa, ya itulah harga yang terbentuk. Dan itu yang buat gue ngelihat, wah ternyata enak kalau di forex itu liquid banget, susah dimanipulasinya gitu kan, ketimbang mungkin aset kelas lain gitu. Dan banyak banget orang yang sebenarnya tadi melihat forex itu kan high return gitu ya. Tapi nggak ngelihat bahwa di balik high return itu juga ada high risk-nya. Betul. Dan yang sering salah kaprah adalah ya artinya ya forex resikonya lebih tinggi nih. Padahal ya di kita pun kan resikonya juga bisa dibatasi gitu, bisa dikelola juga. Dan itu yang biasa sering dilupain orang juga tuh. Tadi Jason sebenarnya di awal ada sempat ngobrol soal psikologi gitu ya. Dan gimana Jason mengontrol psikologinya biar nggak stres waktu ngadapin loss, nggak jadi greedy lagi kayak dulu. Itu kayak gimana sih biasa? Jadi psychology ini tuh benar-benar penting ya. Bahkan gue bilang seringkali kalau sama teman-teman, strategi itu mungkin cuma 20%. Oke. Jadi banyak orang kayak, wah ini waktunya buy nggak? Ini waktunya close position nggak? Itu penting, tapi kalau psychology-nya nggak punya sistem yang baik, ujung-ujungnya percuma gitu kan. Percuma win rate-nya tinggi, tapi sekali drawdown gede, habis semua profitnya. Yes. Gitu kan. Jadi psychology buat gue sangat penting. Dan gue bersyukur karena gue tuh tipe orang yang suka baca buku, terutama tentang psychology. Bagaimana otak manusia itu dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, ya itu begitu-begitu aja gitu loh. Gimana kita misalnya loss aversion, kita tuh takut banget tuh kehilangan. Jadi kalau misalnya ini udah merah tapi kayaknya masih bisa BEP lah, gue pengen BEP lah, jadi kita masuk lagi position gitu kan. Padahal mungkin itu udah nggak sesuai dengan tesis kita, ya kan. Jadi banyak bias-bias secara manusia yang bikin kita itu nggak disiplin, pakai feeling. Dan itu yang bikin sangat bahaya sebenarnya dalam trading. Makanya kalau misalnya gue secara pribadi, pas gue trade, gue tuh selalu, ya pertama punya plan. Jadi punya trading plan. Misalnya gue punya stop loss di berapa. Dan stop loss itu kan bukan kita udah set di awal nih. Jadi begitu udah kena stop loss, oke, that's it. Berarti ini udah melenceng dari tesis awal gue. Dan ketika udah bikin trading plan, oke, begitu selesai gue selalu tuh mencatat dalam jurnal. Oke, ada catatannya ya? Ada catatannya. Jadi kita ngecatat, dan ini bagus sih buat data juga. Jadi kita bisa rekap misalnya setiap bulan gimana sih performance dari trading kita. Dan biasanya kan kita mungkin tulis PNL-nya berapa, dan lain sebagainya. Tapi yang gue juga tambahin, terutama tentang psychology, itu adalah gue masukin tentang feeling gue. Jadi apa sih feeling gue ketika gue melakukan trade ini? Apakah itu, dan gue biasanya tuh bagi ke 4 buckets, fear, greed, hope, atau regret. Oke. Ya, jadi rasa takut, rasa tamak, rasa mau berharap nih, atau menyesal kayak aduh harusnya tadi gue masuk, yaudah gue masuk. Kan kadang ada bias-bias itu yang kita make decision pas kita mau trade kan. Betul. Jadi meng-analyze itu, atau sebenarnya kita prudent dalam arti enggak, ini bener-bener gak ada 4 feelings itu, just pure ngelihat momentum, ngelihat price action, that's it gitu. Nah buat hal itu buat gue sangat-sangat useful sih, karena gue bisa ketika udah misalnya selesai setiap minggu, gue bisa ngeliat lagi, kok ini gue banyak yang sangat emosional ya dalam trading gue. Dan itu bisa jadi masukan, apakah misalnya gue butuh break nih, kayaknya I think I need time untuk break, atau kayak wah ini lagi bagus. Kalau bagus pun harus tahu kenapa gitu kan, tesisnya apa. Jangan sampai bagus tapi ya beginner's luck gitu kan. Kalau bagus harus tahu reasonnya, kalau jelek harus tahu reasonnya kenapa. Nah itu sangat-sangat mengmodulate emosi gue ketika apalagi membangun track record seiring berjalannya waktu. Oke. Penasaran juga nih, artinya psikologi kan sepenting itu, dan pastinya buat mencapai dimana kita di level psikologinya udah tenang, nggak stres, itu kan butuh waktu juga, butuh proses juga. Dan dari pengalaman Jason sendiri,
ada nggak pengalaman misalnya rugi atau loss yang sampai sekarang tuh masih teringat, kayak paling mengenang banget nih, ini loss terburuk yang akhirnya jadi pelajaran berharga? Loss terburuk banyak. Kalau dulu at that time pastinya stres banget ya. Ya mungkin ya buat dulu gede sih, puluhan lah gitu kan. Tapi begitu mengalami loss itu, looking back sekarang gitu, it's a very valuable lesson. Karena kalau loss itu terjadinya sekarang, mungkin lebih sakit, nominalnya lebih sakit, biaya sakit. sekolahnya lebih mahal gitu kan. Dan loss itu sebenarnya bagian dari perjalanan juga sih. Yang penting gimana ketika loss, waktu itu gue ngerti kenapa gue loss. Dan itu sangat-sangat, itu udah gak bisa disputed lagi. Gue sangat revenge trading. Waktu itu? Revenge trading banget. Jadi lossnya itu bukan loss yang kayak sekali gede jebret, tapi jebret gitu. Beruntun jadinya. Beruntun. Dan itu yang bikin, jadinya kan begitu kita udah revenge trading, kita jadinya mikirnya gue pengen balikin uang loss gue tadi. Itu udah menghilangkan prinsip-prinsip dasar disiplin dalam trading gitu kan. Menurut gue sangat jadi domino efek. Dan gue ngerasa wah coba aja waktu itu gue stop. Tapi kalau gue gak ngerasain ini, mungkin gue gak akan mengerti sekarang bahwa penting banget psikologinya itu. Jangan sampai trading emotionally. Karena kita bisa buang logika itu udah nggak, kita udah nggak peduli lah. Kita cuma pengen duit gue balik, kayak ini bisa. Semuanya juga pakainya kayaknya. Betul. Nggak ada analisisnya lagi gitu kan. Kayak ini bisa. Udah pakai harapan tuh ya. Pakai harapan. Terus mulai banyak istilahnya confirmation bias. Jadi kita cuma pengen lihat analisis yang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi misalnya nih, ketika gue udah punya satu position, gue akan nontonin orang lain yang punya position yang sama kayak gue. Dan gue gak mau mendengarkan orang lain yang against dengan argumennya gue. Wah kalau against tuh orangnya salah nih. Ini orangnya salah nih, ini apa sih, ini dibayar nih apa nih gitu kan. Yang dimana sebenarnya in the grand scheme of things sebenarnya ya dia bener ketika dia bilang itu gitu kan. Makanya gue juga gak mau terlalu fanatik dengan satu orang atau satu kubu gitu kan. Semuanya ya kita pelajarin aja gitu kan. Market itu kan selalu dua sisi, ada buyer ada sellernya gitu kan. Jadi it's a place dimana ya kita perlu benar-benar sangat berhati-hati dalam kita make decisions. Jangan sampai kita pakai emosi dalam trading kita. Oke, dan artinya menarik ya, sempat ngelewatin masa-masa revenge trading juga. Dan itu yang akhirnya bikin jadi pelajaran dan bikin mentalnya itu jadi kuat sekarang. Karena yang menarik adalah di saat melakukan kesalahan itu, Jason itu mencari kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu bisa salah gitu kan. Banyak orang yang begitu mengalami sebuah kesalahan, fokus ke nextnya gue ngapain, gue mesti beli lagi, gue mesti sell lagi. Yang tadi jadinya revenge trading yang harusnya lossnya segini nih, jadinya beruntun malah jadi banyak. Dan itu sering banget kejadian. Pasti teman-teman di rumah yang nonton juga ngalamin hal yang serupa sih. Nah, kalau buat trading forex sendiri nih, kan tadi udah coba lagi ya forex ya. Apakah benar nih, banyak yang bilang ini paling susah gitu di antara yang lain. Apakah benar itu paling susah atau enggak? Dan buat orang-orang yang masih pemula banget, mau belajar masuk ke forex, lebih baik urutannya mempelajari apa dulu sih gitu. Oke. Kalau dibilang paling susah sebenarnya enggak sih. Enggak juga ya. Ya semuanya sih susah ya. Kalau nggak paham ya. Kalau nggak paham semuanya susah gitu kan. Jadi balik lagi setiap orang perlu ngerti, jangan terlalu kita udah ngejudge a book by its cover di depan gitu kan. Kalau lu belum mengexperience, lu belum pernah experience langsung, lu belum pernah pencet tombolnya, ya nggak usah ngejudge gitu kan. Cobain dulu, ngerasain dulu, understand underlyingnya seperti apa gitu kan. Makanya buat gua kalau misalnya teman-teman mau trading forex, yang paling pertama harus punya duit dulu. Itu penting sih. Punya duit dulu. Kalau nggak apa yang mau ditradingin gitu kan. Yes ada demo account, kita bisa simulasi gitu. Tapi buat gue juga psychology-nya nanti akan berbeda nih. Jadi mungkin nanti teman-teman akan cobain nanti di MIFX gitu ya, bikin demo account dulu, very nice, very good. Tapi nanti teman-teman akan ngerasain yang beda ketika punya live account. Gitu kan. Jadi psychology-nya akan sangat ngefek di sana. Tapi yang paling pertama punya duit dulu gitu kan. Ketika kita punya duit, kita make sure nih, sekalipun ini loss, gue masih bisa hidup besok. Jangan sampai, wah ini loss, wah gimana nih gue nggak bisa bayar uang sekolah, apa gitu. Jangan sampai lah teman-teman. Kita bijak lah dalam hal itu. Yang kedua, menurut gue kita belajarin paling simpel tentang how the markets work. Jadi pelajarin lah semua istilah-istilah yang ada di forex gitu kan. Tentang ini pair ini kayak gini tuh maksudnya apa sih gitu kan. Oh ini bisa buy bisa sell itu maksudnya apa sih. Ini chart ini apa sih chart ini gambarnya begini-begini gitu kan. Ini apa nih ada
tailnya panjang gitu kan. Coba pelajarin dulu itunya pelan-pelan gitu, karena itu bukan sesuatu yang menurut gue bisa di bootcampin sehari paham semua gitu. Ya langsung dalam sehari dijijilin semua nggak bisa. Dan berarti bagus ketika kita takes a lot of time, artinya kita lebih serius kan, kita mau investasi lebih banyak waktu, effort, tenaga gitu kan. Kita diuji juga sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang baru, coba deh ngelihat seberapa kamu curious untuk mau memperdalami. Semakin kamu pengen memperdalami, artinya maybe this is meant for you banget nih, gitu kan. Rewards-nya ada, tapi juga you're so obsessed in learning how to win this game, gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin mulai siapin sistem menurut gua ya. Mungkin ini in the later stages ketika udah mulai trading, tapi lama-lama kita nggak bisa trading tuh based on feeling doang. Kita perlu punya sistem. Sistem di mana sistem ini tuh udah menjadi semacam perpanjangan tangan siapa kita, profile risknya kita. Misalnya kita minimal risk to reward kita tuh berapa sih, contoh gitu kan. Disiplin pasang stop loss dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti perlu punya sistem juga, dan sistem ini yang bakal sangat-sangat bantu kalian ketika kalian lagi profit gede maupun yang pas lagi loss gede gitu kan. Sehingga jangan sampai nanti di tengah jalan teman-teman kapok terus nyalahin, wah ini forex apa nih, gue rugi banyak gitu kan, terus ngumbar-ngumbar kemana-mana. Padahal bisa jadi karena teman-teman belum mempelajari secara fundamental knowledge-nya gitu kan. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar gitu kan. Di MIFX kan juga banyak ya, education itu udah dibikin sangat simple juga, kayak anak SD juga gitu kan. Jadi teman-teman bisa pelajarin banyak banget berjam-jam di sana untuk bisa kenalin cara tradingnya yang bener, yang sesuai dengan stylenya kalian tuh seperti apa. Mungkin gitu. Ya, dan tadi juga kita lagi kerjasama, nanti teman-teman juga bisa langsung cek aja kalau mau belajar di Instagramnya Jason. Nanti aku taruh linknya juga di kolom deskripsi. Dan itu akan ada sebuah series jelasin forex kayak anak SD. Mungkin buat teman-teman di rumah bisa dikasih bocoran nggak? Nanti bakal bahas apa aja nih? Wah, bakal banyak sih ya. Tapi pastinya teman-teman cobain dulu, download, mixer gitu kan. Dan gak usah dibaca sekali langsung dibaca semua gitu kan. Bacanya pelan-pelan tapi diresapi setiap knowledge-nya gitu kan. Baik dari experience-nya, gimana managing risk, psychology-nya gitu kan. Dan gimana kita bisa jadi trader yang lebih bijak gitu kan. Terutama di dalam dunia dimana sekarang semua orang pengen kaya cepet tapi gak mau manage resiko dengan baik gitu kan. Kalau kita bisa master dua-duanya, kita pastinya akan sangat di-reward oleh market gitu. Oke, dan buat teman-teman sekali lagi aku mau ngingetin, kalau mau akses ebooknya nanti bisa langsung aja download aplikasi MIFX, register demo dulu aja, nanti bakal dapat ebooknya melalui email. Tapi pastiin kalian downloadnya pakai campaign code yang ada di layar atau di kolom deskripsi. Nah, Jason, mungkin buat obrolan kita hari ini kayaknya cukup sampai situ dulu aja. Udah seru banget nih, apalagi buat teman-teman di rumah yang baru mau coba, baru mau terjun, mungkin udah dapat sedikit lah beberapa insight yang bisa berguna buat mereka di rumah nanti. Gitu. Nah, mungkin dari Jason ada kata-kata terakhir buat teman-teman di rumah? Download MIFX. Cobain, tapi in all seriousness, teman-teman buka pikiran ya. Ketika kita membuka diri kita untuk belajar sesuatu yang baru, pastinya bakal susah di awal. Tapi ketika kita bisa overcome, kita bisa lawan rasa susah itu dengan curiosity kita, dengan daya juang kita untuk mau terus belajar, enlarge capacity kita, pastinya kita akan di-reward juga. Baik secara skill, secara materi gitu kan, secara wisdom, banyak hal yang kita bisa pelajarin. Dan teman-teman ya pastinya bisa bawa ini juga buat diri kalian di masa depan gitu. Ya, balik lagi semuanya itu proses, nggak ada yang instan, nikmatin prosesnya. Pelan-pelan nanti bakal mendapatkan reward yang kalian incar juga. Oke, thank you Jason buat obrolannya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman di rumah. Dadah!